Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Monarita Joan M.Com, salah seorang dosen perguruan tinggi swasta di Prodi Ilmu Keperawatan Stikes Namtongga, yang alhamdulillah sekarang ini telah berubah bentuk menjadi Universitas Sumatera Barat pada bulan April tahun 2021. Saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, Pengantar Komputer, dan Biostatistik di Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Sebagai seorang dosen, saya harus tetap menjalankan tridharma terkait pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu yang disampaikan meliputi dia, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Saat perkuliahan berlangsung, diharapkan keaktifan seluruh mahasiswa dalam membahas materi-materi yang disampaikan sehingga ada interaksi diskusi antara mahasiswa dan dosen. Tugas mahasiswa secara individu atau kelompok mencari artikel yang terkait dengan topik-topik yang ditugaskan dalam mata kuliah ini. Mahasiswa membuat laporan kasus, mendiskusikan, mempresentasikan, dan mendemonstrasikannya. Adapun komponen penilaian itu terdiri dari 25% ujian UAS, 20% ujian UTS, 50% portofolio, dan 5% dari kehadiran. Saat ini saya memanfaatkan teknologi media sosial seperti WhatsApp Group dan Zoom Meeting untuk menunjang proses pembelajaran, serta penggunaan email untuk pengiriman tugas-tugas perkuliahan. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas mengenai konsep ilmu dasar keperawatan yang terdiri atas konsep sistem informasi manajemen keperawatan. Mata kuliah sistem informasi keperawatan di Prodi Ilmu Keperawatan ini mempunyai bobot 2 SKS yang terdiri dari teori dan praktek. Adapun kegiatan tatap muka maupun tatap maya sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan itu setiap hari Rabu jam 10 dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan, yang mana 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sesudah UTS. Fokus bahasan dalam mata kuliah ini meliputi konsep teori teknologi dan informasi, konsep sistem informasi manajemen dan sistem manajemen keperawatan, tren dan isu sistem informasi manajemen secara umum, serta bidang keperawatan, kemudian mengaplikasikan sistem informasi manajemen sesuai bidang keilmuan. Kegiatan belajar dilakukan melalui kuliah dan diskusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan nantinya mahasiswa memahami konsep serta latar belakang teori teknologi dan informasi, konsep sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen keperawatan. Tren dan isu sistem informasi manajemen secara umum serta bidang keperawatan, mengaplikasikan sistem informasi manajemen sesuai bidang keilmuan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dinilai melalui sikap. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kelima, mampu bertanggung jawab terhadap praktik profesional yang meliputi kemampuan menerima tanggung jawab
terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundangan. Yang keenam, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Yang ketujuh, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Sedangkan keterampilan umum yang diharapkan adalah mahasiswa mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Yang kedua, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Yang ketiga, menyusun laporan atau kerja keras atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesinya yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. Yang keempat, mengkomunikasikan pemikiran atau argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan yang ditanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat, terutama masyarakat profesinya. Yang kelima, meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. Yang keenam, itu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh teman sejawat. Yang ketujuh, memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. Yang delapan, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. 9, itu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. 10, mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. Ke-11, itu adalah meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Adapun strategi perkuliahan itu adalah menggunakan pendekatan perkuliahan dengan problem-based learning dan discovery learning, di mana mahasiswa lebih berperan aktif dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan lebih banyak menggunakan metode ISS atau Interactive Skill Station, Discovery Learning, dan Problem-Based Learning. Interactive Skill Station diharapkan mahasiswa belajar mencari materi secara mandiri menggunakan berbagai sumber kepustakaan seperti internet, expert, dan lain-lain, yang nantinya akan didiskusikan dalam kelompok yang telah ditentukan. Sedangkan untuk beberapa pertemuan dosen akan memberikan kuliah singkat di awal untuk memberikan kerangka berpikir dalam diskusi. Untuk materi-materi yang diperlukan itu adalah berupa keterampilan
Metode yang akan dilakukan adalah simulasi dan demonstrasi. Materi pembelajaran adalah tentang pengertian konsep dasar sistem dan informasi, hubungan sistem informasi dengan keperawatan, tujuan, komponen, karakteristik, sistem informasi, aplikasi sistem teknologi informasi di level organisasi, pentingnya sistem informasi keperawatan, keuntungan dan kerugian sistem informasi keperawatan, aplikasi sistem teknologi informasi dalam sistem informasi keperawatan, serta trik dan tips implementasi sistem informasi keperawatan. Demikianlah penjelasan saya tentang salah satu RPS pada mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang telah saya laksanakan. Dan berikut cuplikan tentang pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan dengan media Zoom Meeting. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan perkuliahan hari ini, ya. Kelanjutan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk materi baru, ya, tentang sistem informasi manajemen keperawatan. Baik, kita kupas satu persatu dulu, ya, tentang sistem informasi manajemen keperawatan ini. Ya, apa itu arti dari sistem? Ya, sistem itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Ya, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem ini adalah kumpulan dari beberapa subsistem, ya, kumpulan dari beberapa elemen-elemen yang saling terkait untuk mencapai satu tujuan, yaitu berupa informasi. Sebagai contoh, ya, kita mengumpulkan beberapa kain-kain perca, ya. Kain-kain perca ini kita anggap sebagai sebuah elemen, sebuah subsistem, ya. Kain perca ini nanti akan kita gabungkan, akan kita buat sebuah hasil karya yang lebih menarik sehingga menjadi sebuah alas meja misalnya, ya. Jadi informasi yang didapat atau tujuan yang kita capai itu dari kumpulan perca-perca tadi, kita akan menghasilkan sebuah tujuan berupa sebuah karya alas meja yang lebih menarik, ya. Jadi ini adalah bayangan dari kata sistem, ya. Kemudian informasi, ya. Apa itu informasi? Informasi itu adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, ya, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan, ya. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan, ya. Jadi informasi ini berupa pesan atau kumpulan pesan yang nantinya akan kita rekam untuk menghasilkan sebuah
makna ya. Jadi informasi ini mempunyai makna ya, mempunyai pesan yang dapat kita kumpulkan nantinya hasil dari rekamannya ini nanti ya. Kemudian manajemen. Apa itu manajemen ya? Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ya. Definisi Mary Parker Ford ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen ini adalah seni menyelesaikan sebuah pekerjaan yang mana nantinya manajemen ini dipimpin oleh seorang manajer sehingga terkoordinirlah tugas yang diatur tadi ya. Jadi manajemen ini intinya adalah bagaimana cara kita mengarahkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Ini adalah keterkaitan ya dari sistem informasi manajemen menghasilkan sistem informasi manajemen keperawatan. Jadi masing-masing elemen ini saling keterkaitan ya untuk menghasilkan sebuah sistem baru ya. Jadi dari sistem informasi dan sistem informasi manajemen kita ciptakan sebuah sistem informasi manajemen keperawatan ya. Oke, kita lanjut untuk sistem informasi manajemen ya. Apa itu sistem informasi manajemen? Itu adalah rangkaian kegiatan atau komponen pengumpulan data ya, yang satu sama lain berkaitan dalam mengolah data, kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang akurat, cepat, dan bermutu. Ya. Jadi di sini SIM ini adalah rangkaian kegiatannya, ya, rangkaian kegiatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan dengan proses yang lebih bermanfaat lagi, ya, sehingga menghasilkan keputusan yang akurat, cepat, dan bermutu nantinya. Kemudian apa itu sistem informasi manajemen keperawatan? Ya, adalah kombinasi dari ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk